Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para santri yang dirahmati Allah, kaifa halukum? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita ya. Yang mana nikmat tersebut tidaklah bisa kita hitung satu persatu, karena saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagai seorang hamba ya, kita hanya dituntut untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita ya. Kemudian tidak lupa juga kita berselawat kepada qudwah kita, teladan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para santri yang dirahmati Allah, kita pada kesempatan kali ini akan melanjutkan pembahasan materi iman ya, yaitu tentang tema panas. Nah, kalau pembahasan sebelumnya para santri sudah mengetahui panas yang ada di dunia ini. Nah, sekarang kita akan membahas panas yang ada di akhirat ya. Nah, kemudian kalau berbicara tentang panas ya, kita masih menggunakan ayat yang ada di surah Al-Qari'ah, yaitu ayat 11 ya, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Narun hamiyah ya, jadi ayatnya masih itu, artinya api yang sangat panas. Nah, sekarang insyaallah kita akan membahas panas yang ada di akhirat. Nah, di akhirat itu apa? Yaitu nanti setelah terjadinya hari kiamat, kemudian semua makhluk akan dibangkitkan kembali ya, bukan di dunia lagi, akan tetapi di hari setelah hari kiamat. Kemudian itulah yang disebut dengan akhirat ya. Nah, ketika di akhirat ya, semua manusia ya, dari zaman Nabi Adam sampai manusia yang akhir zaman ya, semuanya dikumpulkan ya, di padang yang sangat luas, di lapangan yang sangat luas ya, yang disebut dengan padang mahsyar ya. Nah, di sana semua makhluk Allah ya, bukan hanya manusia ya. Manusia juga bukan hanya di zaman yang sekarang, akan tetapi dari zaman Nabi Adam sampai manusia yang paling akhir hidupnya di dunia ini, semuanya Allah kumpulkan di padang mahsyar. Nah, untuk apa dikumpulkan di padang mahsyar tersebut? Untuk ditanya satu persatu ya. Nanti akan ada pertanyaannya, yaitu ada 4 pertanyaan yang manusia itu tidak akan bergerak dari padang mahsyar sebelum dia mendapatkan 4 pertanyaan tersebut ya. Nah, kemudian kira-kira seperti apa panas di padang mahsyar ini, Ustaz? Nah, ternyata ya, dalam sebuah hadis dikatakan ya, padang mahsyar itu mataharinya sangat dekat dengan manusia ya. Nah, kita di dunia ini matahari yang jaraknya sangat jauh, kita sudah merasakan panas yang luar biasa ketika siang hari ya. Nah, ini mataharinya jaraknya sangat-sangat dekat. Nah, kita bisa bayangkan bagaimana panasnya di padang mahsyar tersebut ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, tudna syamsu yaumal qiyamati minal khalq ya. Matahari ketika pada hari kiamat itu akan didekatkan dari makhluk ya, termasuk manusia, hatta takuna minhum kamiqdarin mil ya, sampai sejauh 1 mil ya. Maksudnya matahari itu didekatkan jaraknya sampai kira-kira 1 mil ya. Qala Sulaim ibnu Amir. Nah, berkata Sulaim ibnu Amir,
Sulaim ibnu Amir ini adalah periwayat orang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Ya, fawallahi, demi Allah, ya, ma adri ma ya'ni bil mil. Ya. Demi Allah, aku tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan mil ini. Amasafatul ardi, apakah itu mil ukuran dunia, ukuran bumi, ya, jarak perjalanan? Am al mil alladhi tuktahalu bihil ain, ataukah mil yaitu celak, ya, celak yang dipakai untuk bercelak mata, ya. Jadi ada kayu yang dipakai untuk bercelak, ya, di sini bercelak. Nah, para perawi ini yang meriwayatkan hadis ini tidak mengetahui apakah ini jaraknya 1 mil jarak perjalanan, ataukah mil itu yang dipakai untuk bercelak. Nah, tapi intinya 1 mil itu bukan jarak yang jauh, ya. Bukan jarak yang jauh, baik itu 1 mil perjalanan ataupun 1 mil yang dipakai untuk bercelak. Sangat-sangat dekat, ya. Matahari sangat dekat. Kita ketahui matahari sangat panas, ya. Kemudian di hari itu matahari begitu dekat, ya. Nah, kemudian qala fayakunun nasu ala qadri a'malihim. Nah, ketika itu manusia itu kondisinya sesuai dengan amal perbuatan mereka ketika di dunia, ya. Faminhum, ya, fihil arok, faminhum man yakunu ila ka'bai. Ada yang saking kepanasnya itu keringatnya mengalir sampai ke 2 mata kakinya, ya. Karena dia berkeringat terus, netes terus keringatnya sampai keringatnya itu menyampai ke mata kakinya. Wa minhum man yakunu ila rukbatain. Ada juga yang keringatnya sampai ke lutut, ya. Tadi kedua mata kakinya, ada juga sampai ke lututnya, ya. Kemudian wa minhum man yakunu ila haqwai. Ada juga yang saking panasnya keringatnya sampai ke pinggangnya, ya. Wa minhum man yuljimuhul araku iljaman. Ada juga yang benar-benar mereka itu tenggelam, ya, banjir oleh keringatnya sendiri. Wa asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi ila fihi. Kemudian Rasulullah mengisyaratkan banjirnya orang yang terakhir ini sampai ke mulutnya. Artinya saking panasnya mereka berkeringat dan keringat itu sampai membanjiri sampai ke mulutnya, ya. Itu kok bisa seperti itu? Nah, itu tergantung kepada perbuatan atau amal, ya, yang dia lakukan di dunia, ya. Semakin banyak dia berbuat dosa, semakin banyak dia bermaksiat kepada Allah, maka panasnya semakin kerasa panas. Bahkan dia sampai berkeringat sampai teringatnya itu menenggelamkan dirinya, ya. Nah, kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, apa yang dilakukan manusia di padang mahsyar? Apakah mereka hanya ngumpul-ngumpul aja, ya? Nah, ternyata di padang mahsyar itu mereka menunggu pengadilan Allah. Mereka akan ditanya satu persatu, ya. Nah, kita bisa bayangkan nih, ketika kita macet di jalanan, ya, pakai kendaraan, entah itu pakai motor, entah itu pakai mobil, ketika macet, ya, kita selain tidak bisa ngapa-ngapain, ya, kita macet berdempet-dempetan, kita juga merasakan gerah, merasakan panas yang luar biasa. Nah, itu kita baru mengalami macet ya paling sebogor, ya, atau paling ya sejalan yang itu aja. Nah, ini bagaimana macetnya seluruh makhluk Allah, seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai ke akhir zaman itu numpuk di satu tempat. Nah, bisa kebayang macetnya, ya. Macetnya seperti apa, kemudian dengan kondisi matahari yang sangat dekat tadi, ya. Nah, tentu ini sangat kerasa banget panasnya, ya, kerasa panasnya. Kemudian disinilah kita akan ditanya oleh Allah tentang 4 hal, ya. Sebagaimana yang disabdakan dalam sebuah hadis, la tazulu qadamal 'abdu yaumal qiyamati hatta tus'alu an arba, ya. Jadi tidak akan bergeser saking macetnya itu kaki seorang hamba, kaki manusia. Jangankan kendaraan, kaki kita aja tidak bisa bergeser, ya. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya dengan 4 hal. Apa itu 4 hal? Yang pertama, an umrihi fima afna, tentang umurnya.
untuk apa ia habiskan umurnya. Kemudian an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya, untuk apa ia gunakan masa mudanya. Nah, kemudian tentang harta, ya, an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, ya, tentang harta, dari mana ia dapatkan harta itu, kemudian untuk apa ia gunakan harta itu, ya. Kemudian yang terakhir an ilmihi, ya, madza amila bih, tentang ilmu, untuk apa yang sudah dia amalkan dari ilmu yang dia pelajari. Nah, jadi 4 pertanyaan itu, sekiranya dia menggunakan umurnya untuk kebaikan dan beribadah kepada Allah, maka dia akan selamat. Sekiranya dia menggunakan masa mudanya untuk belajar menuntut ilmu agama, memperdalam ilmu agama, kemudian untuk beribadah kepada Allah, maka dia akan selamat, ya. Kemudian tentang harta, sekiranya dia mendapatkannya dari kerjaan, ya, dari usaha yang halal, kemudian dia gunakan untuk hal-hal yang halal juga, dia akan selamat. Nah, kemudian tentang ilmu, jika dia mempelajari suatu ilmu kemudian dia amalkan ilmu tersebut, maka dia akan selamat, ya. Akan tetapi kalau sebaliknya, ya, dia menggunakan untuk hal-hal yang tidak disukai oleh Allah, dia mendapatkan harta dari jalan yang haram dan menggunakan untuk jalan yang haram, maka dia akan berurusan lagi, panjang lagi ceritanya, ya. Dia tentu tidak akan selamat, ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian para santri bisa membayangkan suatu halaman yang luas, mataharinya didekatkan, ya. Kemudian di situ tidak ada pelindung sama sekali, tidak ada atap rumah, tidak ada bawah pohon dan lain sebagainya. Semuanya benar-benar di bawah terik matahari, ya. Nah, kecuali, ya, yang Allah izinkan dikasih perlindungan, dikasih naungan, dikasih atap, sehingga panas dari matahari tersebut tidak sampai mengenai mereka. Nah, siapa saja Ustadz yang dikasih Allah naungan itu? Siapa saja? Sepertinya aku ingin nanti ketika di padang mahsyar dikasih naungan oleh Allah, sehingga aku tidak kepanasan lagi, ya, aku bisa berteduh dari naungan Allah tersebut, ya. Nah, disebutkan ada sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh, ya. Ada 7 golongan yang Allah kasih mereka itu naungan, ya, di hari di mana tidak ada naungan, tidak ada atap, tidak ada pohon yang bisa memberi keteduhan kecuali naungan dari Allah, ya. Nah, pertama al-imamu al-adil. Pertama itu imam atau pemimpin yang adil, ya. Kemudian wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih. Yang kedua, pemuda yang tumbuh di atas kebiasaan mereka itu beribadah kepada Rabb-nya, ya. Nah, yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Yang ketiga itu pemuda yang hatinya itu selalu terpaut ke masjid, ya. Cinta masjid pemuda ini, ya. Kemudian yang keempat, ya, rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Nah, yang keempat ini ada 2 orang yang saling mencintai karena Allah, ya. 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Misalnya Haikal mencintai Uwais karena Allah. Uwais uhibbuka fillah. Uwais, aku mencintaimu karena engkau Islam, engkau mukmin. Aku mencintaimu karena Allah, ya. Jadi 2 orang ini saling mencintai karena Allah, dan mereka tidak berpisah juga atau mereka tidak mau berpisah kecuali perpisahan itu karena Allah juga, ya. Nah, jadi itu yang keempat. Terus yang selanjutnya, yang kelima, rajulun talabathu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah, ya. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima itu yang mendapat perlindungan dari Allah, ya, seorang laki-laki yang diajak seorang wanita, yang wanita itu udahlah cantik, ya, udahlah punya kedudukan, ya, diajak berbuat yang macam-macam yang tidak baik. Nah, tapi dia mengatakan ini akhafullah, sesungguhnya aku takut akan azab Allah, ya, aku takut kepada Allah. Nah, kemudian yang selanjutnya, warajulun tasaddaqu, ya, seorang yang bersedekah akhfa. Mereka bersedekah itu secara sembunyi-sembunyi. La ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Sampai-sampai ketika tangan kanannya ini berinfak, tangan kirinya tidak
tidak mengetahui. Saking apa? Saking dia berinfak itu secara sembunyi-sembunyi. Kemudian yang terakhir itu rajulun zakarallahu khalian fafadat ainah, ya. Jadi seorang laki-laki ataupun perempuan yang mereka itu mengingat Allah, berzikir kepada Allah sampai meleleh air matanya, berkucur air matanya, saking dia khusyuk, saking dia benar-benar berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itulah 7 golongan yang semua orang kepanasan, semua orang kebanjiran keringat, tapi mereka mendapatkan perlindungan dari Allah, mereka akan dinaungi oleh Allah, ya. Yang pertama yaitu pemimpin yang adil, ya. Yang kedua pemuda yang biasa beribadah kepada Tuhannya. Yang ketiga orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Nah, yang keempat orang yang saling mencintai karena Allah, ya. Mereka bertemu dan berpisah juga karena Allah. Kemudian yang kelima, laki-laki yang diajak berbuat yang tidak baik, yang berbuat yang macam-macam oleh wanita cantik, tapi dia berkata aku takut kepada Allah. Nah, kemudian yang keenam, orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi. Kemudian yang ketujuh, orang yang senantiasa berzikir kepada Allah sehingga kedua matanya itu basah, ya, karena menangis dan berzikir kepada Allah. Nah, jadi seperti itu, ya. Itulah gambaran panasnya di padang mahsyar, ya. Sampai-sampai orang berkeringat yang sangat luar biasa. Nah, Ustaz, bagaimana dengan panasnya api neraka? Nah, ternyata, ya, na'udzubillahi min zalik, kita berlindung kepada Allah, itu panasnya sangat luar biasa, ya. Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, bahwasanya panas yang ada di seluruh dunia ini dikumpulkan, kemudian dibandingkan dengan panas api neraka itu 1/70, ya. Nah, kalau semua api yang ada di dunia ini dikumpulkan, ternyata api neraka itu 70 kali lipat panasnya daripada api yang ada di dunia ini. Nah, untuk gambarannya, ya, kalian tahu bara, ya, santri tahu bara api yang biasa digunakan untuk sukang sate, untuk nyate, untuk nyate, ya, itu bara. Nah, saking panasnya itu, azab yang paling ringan di neraka itu, bara api itu ditempelkan ke sendal. Nah, ditempelkan sendal di kaki. Kemudian setelah ditempelkan di kaki itu, bukan hanya kakinya aja yang melepuh, ya, akan tetapi semua badannya sampai ke kepalanya juga meleleh, ya, sampai ke kepalanya meleleh. Padahal hanya dikasih secuil, ya, secuil bara api yang kecil, kemudian ditempelkan ke kakinya sampai kepalanya meleleh. Karena apa? Saking panasnya. Nah, itu yang paling ringan. Bagaimana yang sedang? Bagaimana yang paling berat? Nah, untuk itulah kita sama-sama berdoa kepada Allah agar ketika nanti di padang mahsyar kita diberi oleh Allah naungan, ya, kita termasuk dari 7 golongan yang Allah naungi. Kemudian kita juga berdoa agar dihindarkan, agar diselamatkan dari azab api neraka, ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa menambah keimanan kita kepada Allah, menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.